Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Semoga Allah segera mencabut wabah ini dari kehidupan kita semua. Salat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis ini cukup singkat tetapi syarat akan makna. Maknanya sangat dalam kalau kita mentadabburinya. Bahwasannya siapapun kita, apapun kedudukan kita, seperti apapun status kita, kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah nanti di saat hari kita dimintai pertanggungjawaban atas semuanya. Nah, salah satu yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua barangkali adalah bagaimana kita mengkondisikan keluarga kita. Sang kepala keluarga bagaimana mendidik anak dan istrinya. Sang istri bagaimana bentuk bakti kepada suaminya, juga khidmah kepada anak-anaknya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua agar kita mampu mengkondisikan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang islami, keluarga yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan suasana seperti ini. Pandemi Covid-19 yang kita beribadah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ramai melaksanakan ibadah di masjid, baik tarawih bersama, tadarus bersama, buka puasa bersama, sahur bersama, bersama tetangga kita, masyarakat kita, kolega kerja kita, dan lain sebagainya. Tapi di bulan Ramadan ini kita lebih banyak di rumah, lebih banyak bersama keluarga kita. Maka dari itu, momentum ini kita jadikan momentum terbaik untuk benar-benar mentarbiyah keluarga kita, mengkondisikan diri kita dan keluarga kita untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita mengkondisikan keluarga kita agar menjadi pribadi yang enggan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, yaitu jagalah dirimu. Jaga dari apa? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakar neraka ini adalah manusia dan bebatuan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mampu menjadi pribadi yang soleh secara kolektif bersama keluarga kita. Dan ini momentum terbaik di bulan Ramadan, di mana waktu kita bersama keluarga lebih banyak, pertemuan kita dengan mereka lebih masif. Maka ini salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di suasana pandemi seperti ini. Kita bisa bertemu lebih banyak, kita bisa berinteraksi lebih aktif lagi bersama anggota keluarga kita. Karenanya manfaatkanlah kesempatan ini benar-benar untuk mentarbiyah. Nah, apa kira-kira yang bisa kita kondisikan untuk mendidik keluarga kita di tengah kondisi pandemi ini yang barangkali sampai akhir bulan Ramadan kita sih berharap mudah-mudahan cepat selesai. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, model pendidikan yang perlu kita berikan di keluarga kita. Yang pertama adalah bahwasannya kita harus bisa memastikan keluarga kita adalah keluarga yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Ini yang paling penting. Mengapa? Sebab sholat ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwal
ma yuhasabu indallah min amalil abdi as-shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisap pertama kali oleh Allah dari amal seorang hamba adalah salat. Maka salat ini menjadi tolak ukur kita semua. Kalau salat kita sudah baik, maka insya Allah menjadi baik juga seluruhnya. Maka kita harus bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang gemar melaksanakan salat. Nah, suasana seperti ini bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan dengan salat tarawih bersama di rumah, salat 5 waktu bersama di rumah, bersama keluarga, jangan sendiri-sendiri. Termasuk kepada anak-anak kecil kita. Ini harus kita berikan keteladanan, kita perintahkan kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisolah wahum abna sabu sinin. Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka sudah masuk 7 tahun. Ketika anak kita sudah berusia 7 tahun, perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Dan ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun, kata Rasulullah SAW, fadribu, maka pukullah. Nah, artinya Allah dan Rasulnya menginginkan kita bersama keluarga perhatian besar kepada ibadah yang satu ini, yaitu sholat. Gitu ya. Ini yang pertama yang perlu kita didik kepada keluarga kita, agar keluarga kita menjadi orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat. Bahkan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbeda. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wasbir alaiha, dan kemudian sabar melaksanakan sholat itu. Nah, ini yang pertama yang bisa kita didik di masa pandemi ini kepada keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menanamkan adab kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Pertemuan kita lebih banyak dengan keluarga kita, maka ini kesempatan untuk menanamkan adab. Kenapa adab ini penting? Akhlak ini penting karena adab atau akhlak ini merupakan salah satu tujuan dihadirkannya Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Salah satu tujuan Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka kita harus menjadikan diri kita diri yang berakhlak, dan juga keluarga kita sebagai keluarga yang memiliki akhlakul karimah. Dan sebagaimana riwayat dari Sayyidah Aisyah menggambarkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Sayyidah mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka nilai-nilai kebaikan yang ada pada Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW, tentang kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, dan lain sebagainya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka menanamkan adab ini sesuatu yang sangat penting untuk kita berikan di suasana pandemi seperti ini. Sederhana saja, dari adab memakan, bagaimana Rasul mendidik kita ketika Rasul berbicara kepada anak tirinya yang dari istri beliau Salamah, Ummu Salamah. Rasul mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, makanlah, ketika makan itu ucapkanlah bismillah, makanlah yang dari dekat gitu, dan makanlah dari tangan menggunakan tangan kanan. Artinya ini keteladanan, akhlak makan, akhlak berbicara, malu berbicara dengan suara yang bernada tinggi dengan yang lebih tua, dan lain sebagainya. Tanamkanlah akhlak ini. Bahkan akhlak ini menjadi satu nilai yang kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, kita berhasil mendidiknya, pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, man yu'addiba waladahu, barang siapa yang berhasil mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, akhlak yang baik, itu kata Rasulullah SAW, khairun lahu min an yatasaddaq kulla yaumin al masakin. Itu lebih baik bagi dia daripada dia bersedekah setiap hari kepada fakir miskin. Artinya mendidik ini memang sesuatu yang sangat berharga. Maka kita jadikan anak-anak kita adalah anak yang beradab, anak yang berakhlak. Tentunya mendidik sholat dan mendidik akhlak ini, adab ini tidak cukup dengan kalimat saja. Tidak cukup, wahai anakku sholat, udah sholat belum? Istri kita cek, sudah sholat belum? Istri kita bilang, kamu ke suami sopan. Anak kita, tolong piringnya letakkan. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Dengan keteladanan. Maka sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, mendidik keluarga kita untuk rajin sholat,
mendidik keluarga kita untuk memiliki akhlakul karimah. Yang paling penting adalah dengan kita memberikan contoh dan keteladanan, sehingga anak-anak kita melihat langsung bagaimana sih sholat, bagaimana sih menerapkan akhlak yang baik di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi keluarga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang senantiasa menegakkan sholat, keluarga yang senantiasa menerapkan akhlak yang baik di dalam kehidupan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.